Salam, selamat hari Minggu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu yang ke-13 setelah ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 7 dikatakan demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan mereka kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang konon menolak dia sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan, pemberita sukacita, pemberita Injil, pendamai, dan lain-lain sebagainya kepada mereka. Rasul Paulus pada hakikatnya mau membela dirinya, mengatakan bahwa dia adalah rasul yang dipilih Allah, yang betul-betul diutus Allah untuk menyampaikan berita sukacita. Dalam kaitan ini dia tidak bosan untuk berbuat baik. Dalam ayat 1 di Makedonia, dia bertemu dengan Titus. Dia menulis suratnya dan memberikan kepada Titus dan sekaligus mengirimkannya melalui Titus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Tidak lain tidak bukan dia mau memotivasi orang-orang yang percaya di Korintus, sekalipun dia mengetahui banyak orang yang sangat menolak dia, supaya mereka senantiasa meneruskan kehidupan yang baik. Secara khusus mau membantu orang-orang yang berkekurangan, orang miskin yang ada di Yerusalem. Karena ketika itu Rasul Paulus juga mau bermisi menyampaikan buah tangan orang-orang beriman, membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Justru itu yang kelihatan di ayat 1 sampai ayat 3, bahwasanya Rasul Paulus memberikan contoh orang-orang yang ada di Makedonia itu adalah orang-orang yang mengalami kesulitan, termasuk ekonomi, termasuk mungkin relasi sosial dengan yang lain-lain. Tapi dalam konteks beriman, mereka mau ambil bagian, mau ikut menyumbangkan apa yang ada bagi mereka, sekalipun mereka miskin. Tapi mereka diperkaya oleh cinta kasih yang mau memberi, yang mau ambil bagian. Sekalipun mereka terbatas, tapi mereka berupaya memberikan melebihi dari apa kemampuan yang sesungguhnya mereka miliki. Luar biasa saudaraku yang kekasih.
dalam rangka mendukung pelayanan kasih yang berupa materi, memberikan kepada saudaranya yang ada di tempat lain yang berkekurangan. Mereka mau memberikan melebihi dari kemampuan mereka, dari ukuran yang sehari-hari. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Indikasi hidup beriman ini yang menjadi dasar Rasul Paulus mengirim motivasi kepada orang-orang yang ada di Korintus. Dia ceritakan bahwasanya orang Makedonia minta izin supaya mereka diikut sertakan terus-menerus ambil bagian membantu orang-orang kudus, memberikan segala sesuatu yang mereka anggap mereka bisa dan mampu untuk memberikan, sekalipun itu diukur dari segi kemampuan mereka tidak mampu, tapi mereka tetap mau bersemangat memberikannya. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa mereka diperkaya oleh anugerah Tuhan dalam nama Yesus, sekalipun Allah dalam nama Yesus mengalami kemiskinan sosial hidup, menderita, namun mereka merasakan mereka diperkaya karena mereka memperoleh anugerah keselamatan, mereka memperoleh anugerah berpikir, mereka memperoleh anugerah untuk mampu memahami segala sesuatu di sekitar kehidupan mereka. Dalam ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7, sehingga Rasul Paulus mendesak Titus supaya dia meneruskan pelayanan yang dimulainya di Korintus, supaya dia terus-terus mau membuka hati, membuka pikiran, melayani, memotivasi, ambil bagian di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di Korintus. Dan Rasul Paulus memotivasi supaya kamu juga ambil bagian dalam pelayanan kasih yang ada di sekitar kehidupanmu. Ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Rasul Paulus menandaskan, kamu sudah banyak diperkaya oleh Tuhan, sehingga kamu layak untuk merasa kaya dan rangka untuk membantu orang-orang kudus, membantu kami dalam pelayanan cinta kasih. Saudaraku yang kekasih, jangan kita hanya berbicara banyak harta kita, jangan kita hanya berbicara banyak simpanan kita, banyak rumah kita, mobil kita, ladang kita, tapi kita berlipat tangan, menutup mata, menutup telinga atas penderitaan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Biarlah firman Tuhan ini menggerakkan hati saudara terbuka untuk mendukung pelayanan kasih di tengah-tengah gereja saudara, di tengah wilayah saudara, di tengah-tengah dunia kita, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh-sungguh menggelegar, memotivasi kami agar kami mau ambil bagian dalam pelayanan kasih di semua tempat, di setiap waktu. Dalam nama Yesus kami sambut dan kami aminkan sabdamu. Amin.